Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi Hari Minggu Biasa ke-6. Pada hari ini kita akan mendengarkan Sabda Allah melalui bacaan dari Kitab Putra Sirah bab 15 ayat 15 sampai 20 dan juga bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 2 ayat 6 sampai 10. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Matius bab 5 ayat 17 sampai 37. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, puji Allah Raja Semesta Alam, di studio ORK di Gedung Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta sudah hadir Romo Samuel Pangestu PR, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta. Beliau akan membawakan renungan pada hari ini. Mari kita sapa Romo Sam lebih dulu. Apa kabar Romo? Baik dan sehat selalu. Semoga demikian juga Bu Esther. Iya, baik. Panggil Bey saja Romo. Oh, Bey, yes. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita seperti biasa akan memulai acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Sam. Silakan Romo. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami sumber segala rahmat, Engkau berkenan tinggal dalam hati yang jujur dan murni. Bantulah kami kiranya dengan rahmat-Mu agar mencapai kejujuran dan kemurnian hati, sehingga Engkau berkenan bersemayam dalam hati kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, sudilah engkau menjadi gunung pengungsianku dan benteng pertahananku yang kuat. Sebab engkaulah pelindung dan penyelamatku. Demi nama-Mu, Engkau akan membimbing dan menuntun aku. Bacaan dari Kitab Putra Sirah. Asal sungguh mau, engkau dapat menepati hukum dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dia pilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertakwa kepadanya. Dan segenap pekerjaan manusia, Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup. Dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati, aku hendak memeliharanya. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan.
Mari sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci. Kita mulai dengan bait pengantar Injil. Haleluya, Haleluya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada orang sederhana. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau membawa persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk membawa persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Tetapi telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus menceraikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, yang menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia pun berzina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi surga, karena surga adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu,
berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Sam, tadi dari bacaan kitab Putra Sirah ini disebutkan bahwa Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Hidup dan mati terletak di depan manusia, apapun yang dia pilih akan diberikan kepadanya. Apa inspirasi iman yang hendak Romo Samuel bagikan kepada kami? Iya, sebenarnya saya mau fokus pada Injil Matius, tapi tidak apa-apa. Kita mengawal dengan kitab Putra Sirah ini. Bagi saya, yang saya pahami bahwa hidup ini kan pilihan ya. Ya. Oleh karena itu, betapa pentingnya diskresi itu dalam kehidupan kita. Kita harus dilatih, atau di anak-anak kita, atau jemaat-jemaat, atau umat Allah. Kita kan KAJ sedang dalam rangka 25 tahun mendatang sampai yang 2022 sampai 2026, kita kan ingin mewujudkan ajaran sosial gereja. Sebenarnya dalam rangka untuk pembangunan jemaat. Sistem sudah dibangun 5 tahun yang lalu, sekarang orangnya, umat Allah yang mau dibangun, bangunan jemaatnya itu. Nah, salah satunya adalah di mana diharapkan umat Allah mampu berdiskresi, melakukan pilihan-pilihan sesuai dengan kehendak Allah dalam Roh Kudus itu pasti. Itu yang menjadi pikiran saya, bahwa sebenarnya sih kalau kita berdiskresi mengambil pilihan dalam Tuhan, dalam Roh itu pasti kita pilih adalah keselamatan. Tapi seandainya kalau kita pilih yang lain, ya ada juga konsekuensinya atas pilihan itu, bukan? Yeah. Gitu ya. Jadi saya pikir ya itu insight-nya bagi saya itu, supaya sejak dini umat Allah kita semua diajarkan sesuai dengan umurnya kemampuan untuk berdiskresi itu. Hidup ini pilihan, baik, buruk. Ya. Mereka juga harus pahami itu baik dan buruk itu. Jadi dalam Roh kita bisa mendengarkan pilihan yang terbaik pasti adalah keselamatan yang kita peroleh, bukannya ya kecelakaan atau kejahatan dan sebagainya kita pilih. Yang merugikan orang lain pasti. Ya, Romo Samuel tadi menyampaikan bahwa semua pilihan juga ada konsekuensinya ya Romo. Kalau pilihannya baik ya tentu saja hasilnya baik, sementara sebaliknya. Dan untuk itu kita membutuhkan kemampuan untuk berdiskresi. Kemampuan berdiskresi tentu saja dimulai dengan kepekaan kita dan kemauan kita untuk membuka diri terhadap bimbingan Roh Kudus ya Romo. Iya, itu PR-nya gitu. Kalau kita mau berdiskresi melakukan pilihan dalam Roh Kudus itu berarti kita ingin melaksanakan kehendak Allah pasti itu ya. Ya kita berarti kita diharapkan, saya berharap umat Allah 5 menit hening di hadirat Tuhan. Entah di rumah, di sekolah, di tempat kerja, 5 menit di hadirat Tuhan. Kita hening di hadirat Tuhan supaya mendengarkan apa yang Dia kehendaki untuk kita perbuat di dunia ini, supaya kita menjadi bahagia. Kalau enggak, pasti kita mengalami hal yang tidak bahagia karena pilihan kita sendiri. Jadi jangan salahkan Tuhan, karena di ajaran gereja Katolik semuanya bukan ditakdirkan oleh Tuhan, tapi ada kebebasan manusia di mana manusia memilih dengan suara hatinya dalam Roh Kudus itu, menurut saya. Kurang lebih itu. Baik, Romo, sebelum nanti kita akan bahas atau mendengarkan inspirasi iman dari Injil Matius setelah di segmen yang kedua ya Romo. Kita akan berlanjut kepada surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ya Romo. Tadi dalam surat pertama Rasul Paulus ini kepada jemaat di Korintus kita mendengar bahwa rahmat Allah diberikan kepada manusia harus kita syukuri dengan cara membagikannya kepada sesama di sekitar kita ya Romo. Dan sebenarnya kita juga mempunyai kekayaan-kekayaan rohani Romo. Jadi seperti senyum, kata-kata positif yang memberi berupa dukungan, kemudian apresiasi dan pujian. Nah, dari surat pertama kepada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, inspirasi iman apa yang hendak Romo Samuel bagikan kepada kami? Kalau tidak salah kan tadi dikatakan, tadi tidak dibacakan, tapi semua telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya, sebab Roh-Nya mendidik segala sesuatu, bukan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Artinya
sudah terbuka, terkuak lah apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri ya gitu. Saya merasa seperti itu. Dan hikmat Allah yang tadi tersembunyi ya sekarang sudah sangat terbuka karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Berarti kan kita sekarang sebagai nyatanya kita seorang umat Katolik itu kan sudah menerima sakramen penguatan, sakramen Krisma. Kita penuh dengan Roh Kudus sebenarnya. Jadi hidup kita serupa dengan Yesus sebenarnya. Oleh karena itu apa yang tadi dikatakan ada yang sudut positifnya gitu ya. Nah, saya setuju itu karena mau tidak mau kita juga harus selain tadi umat Allah dilatih untuk berdiskresi, yang kedua ya umat Allah harus merefleksikan kehidupannya, pengalaman hidupnya dan juga bacaan Injil ini direfleksikan, direnungkan dengan apa maksud kehendak Allah sih untuk saya di zaman saya sekarang ini, di zaman Rasul Paulus di Jemaat Korintus, beda dengan kita di zaman sekarang ini. Ya saya merasa bahwa sebaiknya kalau kita mau jadi serupa dengan Yesus dan kita hidup dalam Roh Kudus itu dan Roh Kudus menguasai kita, berarti kita memandang segala sesuatu seperti Yesus memandang segala sesuatu itu, memandang kita maksudnya. Saya memandang B seperti Yesus memandang B, karena saya serupa dengan Yesus. Berarti saya melihat hal-hal yang baik dalam diri B, ada yang jelek, saya lihat, tapi saya ampuni itu pasti. Dia saya maafkan, saya forgive, tapi yang baik-baik itu saya kembangkan. Sama dengan melihat diri saya juga, saya mengembangkan hal-hal yang baik, melihat diri saya yang baik-baik, ada yang jelek, ada. Sama pasti kelemahan, itu memang saya akui saya terima sebagai ketidaksempurnaan saya. Demikian juga ketidaksempurnaan B kalau apabila ada yang buruk atau yang jelek itu. Jadi, dan saya kembangkan hal-hal yang positif. Demikian juga pengalaman hidup saya, pasti saya akan melihat hal-hal yang baik. Menurut saya itu pewartaan Injil menurut saya. Ya. Pewartaan Injil kan kabar baik ya, kabar gembira itu yang baik-baik. Nggak ada kabar baik yang bilang, saya kutuk ya. Bukan begitu. Kamu diberkati. Kamu adalah pribadi yang dikasih Tuhan. Engkau dikasih Tuhan loh, B. Gitu. Dan itu kita juga sampaikan kepada yang lain agar bagi bisa. saya itu berkat. Ya. Yang kita menjadi berkat ya berkat bukan sekedar memberkati. Menurut saya begitu juga. Tapi bagaimana kita menyampaikan atau menyentuh atau orang lain seperti apa yang aku rasakan dia rasakan juga. Seperti itu, menyampaikan aku dikasih, kamu jadi kasihilah. Jangan menganggap kamu tidak dikasih. Dan saya sedih kalau ini menyangkut tadi ya, bagaimana umat peduli dan berbagi atau menjadi berkat bagi sesamanya itu saya sedihnya karena di suatu rumah sakit ada bangsal kejiwaan, banyak orang muda yang mengalami depresi dan akan mau mengakhiri hidupnya. Bagi saya sedih banget. Berarti selama ini apa yang bisa gereja lakukan gitu ya? Apa yang bisa keluarga lakukan untuk anak? Keluarga aku mungkin sudah oke, tapi bagaimana dengan keluarga yang lain? Bagaimana mereka membina, mendidik anak-anaknya menjadi orang yang kuat, tough gitu ya, budaya tahan dan sebagainya itu menjadikan. Karena tidak dikasih mungkin, kurang dikasih bukan tidak ya, kurang dikasih atau salah mengasihi bisa jadi, ya sehingga kurang dipedulikan, kurang diperhatikan sehingga menurut saya bagaimana pada keluarga sendiri susah, gimana pada yang lain gitu. Bagi saya itu menjadi sedih ya. Mungkin karena sibuk, karena kesulitan ekonomi, macam-macam lah bisa terjadi. Tapi kita tidak saling menyalahkan, kita mencari way out-nya bagaimana sih. Bagaimana Tuhan saya menghadapi ini nih, seperti ini. Nah itu bagi saya ya tadi, katakanlah engkau dikasih. Jadi sehingga mereka punya harapan. Dikasih Tuhan tuh membuat kita berbunga-bunga loh. Orang dikasih itu berbunga-bunga. Yeah. Dan pasti punya harapan pada orang yang mengasihi saya kan. Yeah. Tuhan apalagi. Kalau dikasih orang tua ya terbatas lah orang tua kasihnya. Tapi kalau Tuhan mengasihi kita itu sangat dahsyat. Sangat jelas Tuhan mengasihi kita. Dan perayaan Ekaristi kan kita diajak untuk diproses. Ya, kita diambil, diberkati, dipecah-pecah dan dibagi-bagikan. Itu kan proses kita menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Itu gerakan roh ada dalam itu. Ya. Dalam Ekaristi kita. Maka itu datanglah ke Ekaristi, melihat itu semua, memandang dengan mata batin, memandang dengan mata Yesus, sehingga kita bisa melihat yang baik-baik dalam Ekaristi itu. Dan
kita dapat hikmahnya. Sehingga kita kuat pulang, diutus kita kuat kemanapun, mengalami problem apapun ya, kita kembali kepada Tuhan pasti. Bisa bertahan. Gitu. Nggak semuanya buruk kan hidup kita itu. Betul. Tapi kita fokus pada yang jelek, terus ingat jelek. Jadi kan saya bisa depresi. Atau keinginanku, tidak semua keinginan bisa tercapai. Jangan-jangan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan kan. Betul. Nggak yang terbaik, itu yang terburuk jangan-jangan kita paksa jadi itu. Iya. Ya, Betul. jadi menurut saya, roh itu membimbing kita sehingga kita mengetahui apa yang dikehendaki Allah itu. Ya, gitu, menurut saya. Terima kasih untuk renungannya yang menggugah, Romo, mengingatkan kami untuk mampu mendengar suara dan tuntunan Roh Kudus agar kita bisa tahu mana pilihan yang tepat dan baik dan selaras dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita juga mengalami hal-hal yang sulit, kita tidak jatuh ke dalam sesuatu pilihan yang salah ya, Romo. Dan kita melihat hal-hal yang baik dalam hidup kita. Dan fokus kepada hal-hal yang baik karena kita adalah sangat dicintai Allah ya, Romo. Allah. Walaupun ada yang buruk, ada yang kejadian yang tidak mengenakan, tapi itu bagian dari ketidaksempurnaan dunia dan kita yang menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan tetap menyertai kita untuk melewati masa-masa sulit itu. Iya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah dikatakan Romo Samuel tadi. Marilah kita sempatkan waktu dalam hidup kita untuk hening paling tidak 5 menit agar kita bisa mendengar suara Roh Kudus dan kita mendapat bimbingannya untuk bisa menjatuhkan pada pilihan-pilihan yang benar dan kita juga mampu membagikan cinta Tuhan kepada diri kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita akan jeda sejenak dan tetaplah bersama kami karena setelah jeda kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Matius. Udah ya? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami, Romo Samuel Pangestu PR dan saya Bernadette Esther. Jika Anda punya saran, pertanyaan, atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan melalui pesan WA di nomor 0881 0215 33438. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan rohani dan kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Matius. Romo Samuel, tadi dalam ayat 20 kita mendengar bahwa Yesus berkata, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Nah, inspirasi iman apa yang hendak Romo Samuel bagikan kepada kami? Benarnya kan khotbah di bukit itu bab 5 sampai bab 7 Injil Matius itu intinya itu. Ini ayat 20 tadi. Bahwa tentang hidup keagamaanmu harus lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat itu. Jadi itu yang dipertanyakan, yang ingin diajak pada kita, Injil Matius mengajak kita seperti itu. Hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, pertanyaannya Romo, bagaimana caranya supaya kita bisa tidak seperti mereka? Iya. Kalau nggak salah itu ada waktu saat kita bahas tentang khotbah di bukit, itu sebenarnya kan itu realitas yang dialami, yang terjadi pada pengikut Kristus. Bukan yang khotbah berbahagialah itu bukan pada saat nanti, pada saat itu yang sudah terjadi di jemaatnya Matius pada saat itu, pengikut Kristus pada saat itu gitu ya. Jadi digambarkan seperti itu gambaran tentang kehidupan pengikut Kristus. Yang kita juga heran kok berbahagia orang dianiaya, kok dianiaya berbahagia sih? Tapi itu terjadi oleh mereka, jadi terjadi dialami gitu. Ya. Nah itu sebenarnya khotbah di bukit itu kan dikaitkan dengan penghakiman terakhir itu
upahmu besar di surga itu Iya. dikatakan di bab ayat 12 itu, 5 ayat 12 itu bagaimana penghakiman terakhir itu dikaitkan dengan itu sebenarnya konteksnya. Jadi oleh karena itu yang berbahagia adalah bagaimana? Ya berbahagia orang yang berbuat baik pada sesamanya. Ya. Karena berbuat baik pada sesama, mengasihi pada sesama berarti mengasihi Tuhannya. Kasih Tuhan gitu. Ya itu gambaran seperti itu. Nah, ini dalam rangka itu apa sih yang mau di breakdown gitu ya? Yang breakdown berbuat baik dan sebagainya apa dan sebagainya itu ya ada di sini semua gitu ya. Bagaimana hidup keagamaan bukan macam-macam. Dikatakan di sini kan ada yang kita langsung lihat saja. Misalnya kita lihat ya yang ayat mengenai pembunuhan. Ya. Kita lihat, saya bacakan di sini supaya ini ya. Nah, sebelumnya itu kita lihat dulu bagaimana peran Yesus tuh. Ya. Peran Yesus dalam hal ini ya, dalam hal bagaimana dia menafsirkan perjanjian lama tentang bunuh dan sebagainya itu ya, atau Taurat lah tadi dikatakan tidak ada titik pun, iota pun yang dihapuskan dan sebagainya. Ya. Nah, Yesus sebenarnya mewahyukan makna sesungguhnya hukum Taurat itu. Dan dia merupakan kepenuhan dari hukum Taurat itu. Jadi masing-masing peran Yesus seperti itu dan juga Yesus itu dalam dirinya diterungkap dengan sangat jelas begini. Dikatakan bahwa dia adalah penafsir yang berwibawa atas tradisi Yahudi. Dia seorang yang mampu memberikan terang dari inti kepribadian yang paling mendalam. Dia seperti itu. Dia memberikan terang dari pribadi yang mendalam pada semua orang yang melihat itu semua. Jadi Yesus ya mengatasi segala para ahli Taurat dan orang Farisi itu dalam menafsirkan, dalam menjalankan dan sebagainya itu. Jadi dia ingin menyatakan seperti itu dan kita diajak untuk sungguh-sungguh mendalaminya. Tadi mungkin B baca tentang pembunuhan, bunuh. Ya, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi marah aja udah harus dihukum. Iya, Gitu. betul. Berarti lebih dalam kan? Iya. Orang membunuh karena apa? Marah. Karena marah, rasa marah lebih dulu yang ada. Iya gitu. Jadi Yesus selalu bikin dalam. Jadi kalau kita membaca sesuatu ya di balik itu ada apa sih? Gitu. Ada konteks apa? Ada maknanya apa sih? Gitu seperti itu. Sama membunuh yang pasti masuk neraka bisa dihukum gitu ya. Iya. Nah marah pun dihukum kalau bagi Yesus. Jadi lebih benar nggak? Kita supaya nggak marah nih, kita nggak marah. Iya. Nggak marah, mau nggak mau kita harus berdamai kan, Betul. rekonsiliasi gitu ya. Dan sebagai mengampuni, dialog dulu. Okay. Jadi tidak langsung marah. Iya. Jadi kalau kita marah-marah kita, ya kita dialog dulu, jangan marah. Sebelum membunuh ya, sebelum melakukan kekerasan bisa, bukan membunuh, kekerasan bisa ya. Tapi sebelum marah ya kita dialog dulu. Dialog dan sebagainya. Kalau perlu kalau memang terjadi udah telanjur gitu ya, belum dialog udah marah dulu, ya mau nggak mau kita harus rekonsiliasi kan. Betul. Oh maaf ya saya tadi tidak bermaksud begini dan sebagainya. Biasanya kita ngomong dulu udah baru pikir kan. Apalagi mengenai kemarahan kan berarti hati kita yang atau keinginan kita yang tidak tercapai lah biasanya marah itu. Makanya itu jangan banyak keinginan. Banyak keinginan ini gitu. Anak saya harus jadi ini. Dia nggak bisa, dia bukan robot gitu ya. Keinginan nggak capai, anaknya misalnya malas itu apa, marah dia kan. Nggak dilatih bagaimana tidak malas itu. Dialog dulu kan. Dia ini dikasih teladan ini kalau malas seperti itu loh, mau nggak? Misalnya gitu ya. Jadi nggak marah dulu. Wah kamu malas, bagus seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi kalau udah marah, udah tersakiti, baru rekonsiliasi kan susah itu, nggak gampang. Maka itu doang betapa bahaya marah itu. Iya. Sama dengan membunuh, sama dengan mati, nggak sama dengan. Jadi Yesus lebih dalam kan, marah sama dengan membunuh. Iya. Gitu. Demikian juga dengan yang jangan berzina ya Romo, bukan hanya berzina, bukan hanya memang melakukan eksekusi zina itu, iya. tapi melihat aja sudah. Betul. Mengingini, melihat gitu berarti mengingini itu berarti sudah lebih dalam lagi kan? Lebih dalam betul.
Gitu. Rekannya hati-hati gunakan matamu, tek tek tek, hati-hati gunakan tanganmu, tek 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 gitu kan. Lagu apa kok nggak salah lagu Bina Iman ya. Bina Iman Romo. Iya kan itu. Jadi memang makanya saya bilang mata itu ya melihat hal-hal yang baik supaya kita terbiasa melihat yang baik, bukan yang buruk ya. Iya. Cantik bagus nggak? Bagus itu. Tapi kan cantik adalah cantik. Iya. Tapi di balik itu kalau kita mau yang lain-lain kan Bisa menggiring ke arah iya yang ke arah salah. situ. Kalau kita mau Iya. gitu, that's it gitu loh. Iya. Jadi kita memaknai semacam itu. Gitu, kurang lebih. Juga jangan bersumpah, Romo. Ya bersumpah ya Demi langit dan bumi lagi. sok-sokan Padahal- begitu. Seolah betul. itu bukan milik kita gitu. Betul. Diri kita juga bukan milik kita, jangan lupa Iya. dikatakan gitu kan. Jadi kita kadang-kadang melakukan sesuatu melampaui apa yang kewenangan kita. Atau kita aja tidak berhak atas diri kita atau punya hak gitu atas diri kita, apalagi orang lain kita mau tindas. Iya. Diri kita aja yang kita nggak punya hak, Tuhan yang maksudnya begitu. Tuhan adalah penciptanya, Tuhan adalah yang mengasihi dia. Kalau kita sakiti orang berarti kita sakiti Tuhan benar. Dan bagaimana berbuat baik dalam artian yang seperti tadi ya, dikatakan lebih benar keagamaan. Keagamaan lebih benar berarti bukan hanya sekedar ungkapan iman. Ya, sehari 7 kali kita beribadah seperti para petapa gitu. Iya. Gitu. Bagus. Dengan firman udah bagus. Itu bagus, nggak apa-apa. Tapi tafsirnya benar nggak tuh? Betul. Ya gitu ya. Artinya tentang mendengar firman, benar nggak dia mendengarkan dengan benar? Atau dia punya persoalan sehingga tidak mendengarkan, sehingga firmannya meluap begitu saja misalnya. Atau khotbah pastor meluap begitu saja. Itu kan berarti kan tentang ungkapan iman pun kita melihat bagaimana benar nggak tuh itu. Lebih benar nggak daripada itu. Iya. Gitu loh. Apakah dia baca di tengah-tengah jalan, saya baca kitab suci loh. Atau apalah gitu ya, Iya. kesombongan itu kan tidak seperti itu. Ya, jadi ungkapan iman pun dia perlu juga ada perbuatan, perwujudan iman. Ya berbuat baik itu pada sama. Kalau saya melayani B, pengakuan dosa misalnya, itu bukan kebaikan. Itu tanggung jawab saya. Kewajiban saya malah gitu ya. Jelas ya, itu haknya B gitu. Bagaimana beriman, jelas ya. Iya. Kalau saya baik pada B, waktu saya bukan hanya sakramen. Kalau misalnya B mengalami kesulitan, Romo, saya bisa ini nggak konsultasi, bisa enak. Dan saya sungguh-sungguh membantu, artinya sungguh-sungguh menjadi teman seperjalan dalam teman kesulitan, sehingga tidak ada anak muda yang depresi tadi. Iya. Iya. Saya pikir orang muda kurang sahabat yang bisa seiring mendengarkan, menjadi sahabat dia. Minimal dia ngomel-ngomel kita dengerin, ya apa dia denger lah. Ada daya menampung gitu ya. Oleh karena itu kita punya hati seluas dunia atau apalah, pikiran kita harus lebar dan sebagainya. Nah, menurut saya cakawalan harus luas dan sebagainya seperti itu. Itu menurut saya jadi ya itulah menjadi Berarti- keagamaan yang benar tuh kurang lebih seperti itu, bukan sekedar ungkapan iman tapi juga perwujudan imannya. Kadang muara pada penghakiman. Betul. Apa yang kau lakukan bersamaku, berarti kau lakukan padaku, kata Yesus. Yang membutuhkan itu. Nah, berarti dalam Injil Matius tadi ini kalau kita mendengar kisah yang panjang lebar, ini Yesus memberikan pengajaran bahwa penafsiran mereka itu salah. Dan Yesus memberikan yang benar ya Romo, yang tadi Romo jelaskan, kedalaman. Iya. Lebih dalam. Dan yang bisa ditarik juga bahwa sebenarnya ada cinta kasih di situ. Karena seperti tadi Romo jelaskan, harus berempati terhadap orang. Kemudian Iya. kalau ada yang sulit juga Iya, iya. menjadi telinga bagi yang sedang Ya, itu. bermasalah. Dan dia punya hati lah, Iya. hidup untuk orang lain juga, Iya. untuk diri kita sendiri. Toh. Kalau kita untuk diri kita sendiri gampang itu, Betul. mudah. Tapi untuk orang lain itu susah. Semakin banyak orang apalagi. Gitu ya, itu perlu. Ya perlu, dan ya bisa itu terjadi karena kita merasa dikasihi Tuhan toh. Dan kita juga bisa mengasihi dia dan bisa Tuhan berbuat baik pada kita, ya kita bisa. Jadi kebaikan itu ya menghasilkan kebaikan. Kasih itu melahirkan kasih. Marah melahirkan kemarahan lagi. Dendam ya jadi pembunuhan, kayak gitu. Pembunuhan lagi kan? ya, Betul, seperti itu. betul Romo. Cinta kasih itu membawa kedamaian di antara orang-orang. Dan itu membuat apa ya? Membuat kita jadi nyaman ya dengan itu. Saya mengatakan begitu. Jadi kalau saya kadang-kadang apa ya?
ini apa sih, buat apa sih kita? Ya petunjuk supaya kita sungguh-sungguh dibenarkan dan menjadi lebih kudus lah gitu, menuju kekudusan gitu ya. Ini kan dalam rangka itu. Kita semua berproses ke sana, kita nggak ada yang sempurna. Jadi bagaimana iman kita, ungkapannya benar, perwujudannya benar, gitu. Iman tanpa perbuatan kan juga sia-sia gitu ya, kayak gitu. Itu juga harus terus begitu, sehingga Matius arahnya ke sana. Matius 25 itu. Baik. Dan juga tadi Roma sebutkan bahwa mata itu juga harus dilihat untuk melihat yang baik-baik, dipergunakan untuk melihat yang baik-baik. Karena bila kita melihat orang lain, kita menghargai dia tadi seperti Romo sebutkan bahwa ada Yesus di dalam dirinya ya Romo. Iya, kalau Mother Teresa sangat jelas tuh kalau mengajarkan. Saya kan favorit juga Mother Teresa itu, engkau adalah Yesus bagiku. Jadi B itu Yesus bagiku. Kalau aku mau mukul ya nggak jadi Yesus dipukul, atau Bella kelaparan, aku nggak kasih makan, kan berarti Yesus yang kelaparan. Sebenarnya inti Matius 25 itu kali, engkau adalah Yesus bagiku. Jadi mau nggak mau ya kita semua orang ya kita ini kan. Tapi maksud saya itu juga orang lain harus begitu, maksud saya. Dengan melahirkan kebaikan begitu, kita kebaikan, dia juga akan melakukan kebaikan. Contohnya, B pernah ke mall misalnya, perhatikan nggak cleaning service? Ya, sering ngomong nggak sama dia? Diberi kejutan kebahagiaan nggak sama dia? Nah, kejutan kebahagiaan itu harus yang besar. Nanti pada saat dia pulang, berjumpa dengan teman yang kesulitan, dia akan bisa berbagi juga. Artinya kebaikan melahirkan kebaikan. Supir taksi pun sama, apapun siapa, banyak sama. Di mana-mana kita kadang-kadang nggak gitu perhatikan ya, gitu orang yang membutuhkan. Tapi kalau kebaikan kita itu ya, dengan demikian dia juga bisa berbuat baik pada sesamanya. Itu, menurut saya itu bagaimana itu perbuatan Injil, itu perbuatan baik itu ya pada semua, dan engkau dikasih ya sama. Engkau dikasih berarti bukti wujudnya apa? Mengasihi. Jangan-jangan dia belum dapat orang yang ditarik gitu ya, kayak orang bajai gitu kan. Nah ini ya kita beri rezeki pada mereka juga, seperti itu. Kurang lebih begitu. Jadi bagi saya, dia bisa mensyukuri bahwa Tuhan hadir. Kalau Tuhan nggak hadir dalam hidupnya, berarti kita tidak menghadirkan Tuhan dalam hidupnya kan? Gitu. Ya, dan yang juga penting Romo, ini tentang tadi untuk gereja Katolik ya Romo, menghindari perceraian ya Romo. Oh iya. Dan itu karena bagaimanapun kita adalah sudah dipersatukan, dan ini di sini disebutkan bahwa jangan menceraikan istrinya. Nah ini sebentar-sebentar, ribut sebentar langsung sudah menghadap Romo untuk minta pembatalan. Sebenarnya sih, kalau saya sih ngomong jujur ya, kalau saya melihat tuh, saya sangat bangga dengan B, dengan siapapun, keluarga-keluarga yang baik-baik itu. Benernya banyak keluarga baik. Cuman ada beberapa keluarga yang yang fail gitu, yang ya mungkin bukan karena salah dia dan sebagainya, it's okay lah. Tapi menurut saya jangan lihat yang itu. Menurut saya kita fokus kepada yang bagus-bagus itu kita kembangkan. Misalnya Discovery, MRT, Bina Iman Anak, Bina Iman Remaja, Bina Iman Orang Tua, kan selama ini tidak ada Bina Iman Orang Tua itu. Langsung orang tua langsung jadi orang tua kan, harus dibina bagaimana jadi orang tua yang Katolik sejati dan sebagainya. Sampai lansia pun ada Bina Iman atau apapun namanya, sehingga mereka bisa siap menjadi orang Katolik yang sejati itu. Asal bisa memberikan diri dan bisa berkorban dan lain sebagainya. Itu. Dan memandang dengan mata Yesus tadi. Terima kasih Romo Samuel atas renungannya yang meneguhkan iman kami dan mengingatkan kami betapa kita adalah cerminan diri Tuhan, sehingga kita memperlakukan juga, memberikan cinta kasih juga kepada orang yang lain. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara dan kita akan mengakhirinya dengan doa penutup serta berkat dari Romo Samuel. Silakan Romo. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, puji dan syukur ya Bapa atas karunia kebersamaan dan kesempatan yang indah sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu yang sungguh-sungguh meneguhkan, menguatkan, dan memberikan inspirasi hidup bagi hidup kami yang di dunia ini yang penuh dengan tantangan. Bapa, berkatilah kami selalu, pakailah kami selalu untuk selalu menjadi saluran berkat bagi sesama kami, sehingga nama-Mu dimuliakan,
dan mereka pun percaya Engkau selalu hadir dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka sungguh percaya bahwa Engkau selalu mengasihi mereka, dan mereka adalah pribadi yang Engkau kasih dengan sungguh-sungguh. Biarlah juga mereka mampu untuk mengasihi sama mereka dengan segala perbuatan baik mereka. Ajarilah kami selalu untuk selalu sabar, murah hati, dan juga kami Kau ajarkan bagaimana mengasihi sama kami dengan benar. Dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami bersama keluarga, komunitas, dan seluruh karya kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu Dan bersama roh-Mu. Berkat Allah melimpah atas diri kita bersama keluarga, komunitas, serta seluruh karya-karya kita dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Samuel Pangestu. Kami berdua pamit undur diri, sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Matur nuwun Romo. Yes.